Kamu duduk di rumah aja, ya kan? Kamu duduk di rumah, urusin keluargamu yang baik. Kita ini sebagai karyawan kan hanya ikut keinginan pimpinan, ya kan? Kalau kita udah bekerja sebaik mungkin, pimpinan ngerasa kita belum cukup, ya berarti kan itu hak beliau. Sebenarnya ini ulah dia sendiri, ya. Rian ini dari kecil kan senangannya minggat, ya. Buka aib 6 tahun, Rian Mahendra vs Haji Haryanto Jilid 2. Jika tidak ikhlas akan saya anggap jadi hutang. Perseteruan antara Rian Mahendra dan Haji Haryanto pemilik bus PO Haryanto memasuki babak baru. Hubungan memanas antara Rian Mahendra dan Haji Haryanto dikarenakan ada aib 6 tahun silam yang dibuka kembali. Tak terima dengan hal itu, Rian Mahendra memberikan tanggapan dan jika tidak ikhlas maka akan dianggap sebagai hutang sampai akhir hayat. Terlepas dari persoalan yang dihadapi keduanya, banyak yang mendoakan kebaikan dan hubungan mereka erat kembali karena Rian Mahendra dan Haji Haryanto adalah bapak dan anak. Kalau kalian tanya masalahnya apa, gue anggap itu internal perusahaan. Kenapa gue nggak bisa ceritain? Karena gue harus menjaga marwah orang banyak. Gue sudah tidak bergabung lagi dengan PO Haryanto. Dalam artian, ya bapak udah nggak berkenan gue ada di perusahaan. Jadi tanggal 22 itu secara ofisial gue udah nggak di PO Haryanto lagi. Jadi tugas-tugas gue buat mengembangkan perusahaan dan menjaga perusahaan sudah selesai. Mas Rian ngapain mas? Ya gue istirahat. Stop. Gue istirahat. Loh mas, itu kan perusahaan keluarga kok dipecat atau dikeluarkan atau apalah bahasanya. Ya buat gue perusahaan kan dari dulu gue selalu bilang sama kalian, perusahaan dan keluarga itu dua hal yang berbeda. Jadi perusahaan, keluarga. Hubungan gue sama bapak itu hubungan ayah sama anak, itu nggak bisa bu. Mau siapapun, malaikat datang misahin aja nggak bisa, apalagi manusia. Jadi itu ikatan yang emang udah diciptakan sama Allah, ikatan darah. Tapi kalau untuk perusahaan ini kan beda, ini kan hal duniawi. Kalau misalnya bapak sebagai pimpinan perusahaan udah nggak berkenan gue di sana, ya sudah, berarti kan kita, lagian juga gue udah terlalu lama, bro. 19 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin kalian aja umurnya, zaman gue kerja dulu, pertama kali gue di terminal, jualan tiket, ngecer. Tiket 18.000 nawarin ke penumpang tiap hari, udah kayak nawarin emas, saking susahnya lagi. Ya intinya, itulah, jadi bapak udah nggak berkenan gue di perusahaan, dan gue terima dengan lapang dada. Kalau kalian tanya masalahnya apa, gue anggap itu internal perusahaan. Kenapa gue nggak bisa ceritain? Karena gue harus menjaga marwah orang banyak. Ya, tapi kalau suatu saat gue dipaksa cerita di meja kopi, ya gue akan cerita kalian apa penyebabnya. Cuman kalau untuk saat ini gue secara publik, ya sudahlah, kita ini sebagai karyawan kan hanya ikut keinginan pimpinan, ya kan? Kalau kita udah bekerja sebaik mungkin, pimpinan ngerasa kita belum cukup, ya berarti kan itu hak beliau. Jangan sombong, saya bilang. Dan juga orang-orang jangan percaya dengan apa yang sampaikan Rian itu nggak benar. Omongannya bohong itu, omongannya bohong. Kalau kamu percaya sama publik, sama medianya Rian, kamu ini dosa besar. Kenapa? Apa yang sampaikan Rian itu nggak benar, bohong. Rian itu bohong, tukang bohong. Dia hanya pintar ngomong, ya, tapi pintar bohong, gitu loh. Coba, dia itu sebenarnya pintar loh mas, pintar. Cuman dia nggak mau sabar jadi orang. Nggak ada loh mas, orang tua tega sama anaknya. Karena anaknya yang kurang ajar. Sekarang bagaimana saya nggak sayang sih mas, utang miliaran dibayarin, mobil Mercy dibeliin. Tapi kan gunakan yang pas, bukan digunakan yang nggak benar kan. Harta ini cari dengan keringat saya kok. Ya orang-orang tolong itu, orang-orang yang pengikut dia itu sadar, jangan bicara yang nggak benar, jangan bicara mojokkan orang-orang yang nggak benar.